Buka Alkitab kita sama-sama. Iya, iya kan? Dan kita masih dalam pembahasan 33 hal dahsyat tentang salib. Dan kita sekarang masuk pada bagian ke-11. Dan bagian ke-11 ini kita sedang mau membahas salib adalah harga dan nilai hidup kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bertanya seberapa mahal, seberapa nilai salib buat kita, maka salib adalah seharga dan senilai hidup kita. Karena Alkitab bilang begini, apa artinya kau dapat seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Nah, yang membayar lunas jiwa kita, yang membayar lunas harga hidup kita, dan nilai kehidupan kita seluruhnya adalah salib. Haleluya. Nah, ini yang kita mau pelajari. Makanya saya selalu percaya salib itu bernilai. Saya percaya salib itu berharga. Itu sebabnya buat kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kebanggaan kita adalah salib. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama, Kolose pasal 2. Yiha. Ya, semua yang di rumah juga. Yiha. Iya. Saya mau setiap saudara walaupun beribadah di rumah masing-masing, jangan lemas saudara. Lalu mungkin sebagian saudara yang mempertanyakan saya dan berkata, pendeta, tapi kan ada banyak gereja sudah terbuka. Kenapa? Pendeta takut? Begini. Alkitab saya ajarkan. Move when the cloud is moving. Saya percaya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya iman bukan brutal. Saya percaya iman bukan nekat, sikat, hajar. No. Yang saya percaya pada gelombang kehendak Tuhan. Saya percaya move when the cloud is moving. Bergeraklah bangsa Israel kalau dia berjalan setiap pagi, setiap siang. Ada tiang awan. Dan setiap malam ada tiang api selama 40 tahun. And when the move is stop, mereka harus stop. Berapa lama stop? Don't know. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 2 hari, 3 hari. Tapi when the cloud is move, they have to move. Kemanapun. Iya kan? Makanya perjalanan mereka mungkin harusnya hanya 3 minggu. Tapi mereka perjalanan 40 tahun. Kenapa? Karena mereka ikuti tuntunan. Tetapi dalam tuntunan itu jelas. Kalau mereka keluar dari tuntunan itu, siang mereka akan mati karena panasnya. Dan malam mereka akan mati karena dinginnya. Ada banyak orang sibuk dengan comfort zone. Saya tidak bilang gereja tidak dibutuhkan. Tapi at least hari-hari ini Tuhan sedang izinkan tembok-tembok gereja runtuh. Tuhan sedang izinkan pintu-pintu gedung gereja tertutup supaya Injil dapat terbawa keluar dan didengar oleh banyak orang dan menerima kemuliaan Tuhan. Lalu mungkin saudara menatap saya dan berkata, jadi pendeta nggak setuju bahwa gereja-gereja terbuka. Yang saya yakini adalah semuanya ada untuk saling melengkapi. Harus ada gereja-gereja yang terbuka. Untuk apa? Mereka yang memang memerlukan, why not? Tapi perlu juga ada gereja yang tetap seperti ini, online saudara. Dan semuanya saling melengkapi. Bagi kemuliaan Kristus. Jadi yang sudah ibadah gak bisa bilang bahwa yang itu tuh pengecut. Tetapi yang masih melayani secara online seperti gereja kita ini. Saya juga gak berhak untuk bilang, wah itu nekat. Nanti kalau sampai klaster baru rasa. Kita biarkan kegerakan ini berakhir. Biarkan Tuhan arahkan. Yang penting layani dengan yang terbaik yang kita bisa buat. Dan saya hanya menghimbau. Buat saudara-saudara yang gerejanya sudah mulai terbuka. Kembali ke gereja saudara masing-masing. Dan kalau saudara berkata, tapi saya sudah diberkati. Lalu saudara mau atur waktu ibadah. Why not, saudara-saudara? Tapi, saudara-saudara yang belum bisa beribadah.
Lalu merasa sangat diberkati dengan lawatan Allah di rumah masing-masing. Ibadah minggu yang penuh mujizat. Mari kita terus mengalami kasih dan kemuliaan Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Roh Kudus sedang bergerak menurut kehendaknya. Dan saya hanya mau ikuti apa yang sedang Roh Kudus kerjakan. Karena saya percaya, sudah bukan waktunya lagi. We are living in a program. Oh, harus program. No. Biarkan Roh Kudus bebas. Kalau Roh Kudus mau begini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kegerakan Roh Kudus sudah kembali ke gereja masing-masing, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan kembali ke gereja masing-masing. Kalau semua sudah aman tanpa aturan-aturan yang membingungkan. Pujian hanya cuma boleh 1-2 pujian. Lalu ibadah hanya boleh 1 jam. Orang tua nggak boleh datang. Orang sakit nggak boleh datang. Saya nggak bisa umumin. Saudara-saudara yang sakit jangan di gereja, tunggu di rumah aja sampai maut menjemput. Dosa besar saudara. Saya mau melayani saudara karena saya percaya dalam Yesus masih ada mujizat. Amin. Yeah. Jadi sekali lagi, yang sudah beribadah, beribadahlah dengan sukacita. Tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Dan buat yang masih ibadah melalui online seperti ini, ya kan, terus biarkan nama Yesus yang dipermuliakan. Karena Tuhan sedang melakukan hal-hal yang dahsyat di tengah-tengah kita. Haleluya. Nah, Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15 bilang, kamu juga. Tunjuk orang sebelah saudara, kamu juga. Suami bilang sama istri, kamu juga. Istri bilang sama suami, kamu juga. Tapi mertua jangan bilang sama menantu, nanti dia tersinggung. Ya kan? Dan apalagi menantu, jangan coba-coba bilang sama mertua, kamu juga dapat tampiling. Kamu juga. Sama-sama bilang, saya juga. Ayo sama-sama bilang, saya juga. Kamu juga, saya juga. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, pelanggaranku. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah, bagaimana kita bisa dihidupkan? Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Apa itu pelanggaran? Dosa. Upah dosa ialah maut. Dan Alkitab bilang semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Padahal kita diciptakan, kata Alkitab, segambar serupa dengan Allah. Tapi karena pelanggaran, karena dosa, hilang. Dan akibatnya dari yang penuh kemuliaan dilempar ke dunia, tetapi kemudian hidup dalam dosa, dibuang ke neraka, dibuang pada kebinasaan, karena upah dosa ialah maut. Tapi kemudian dihidupkan Allah. Sesudah mengampuni. Dan jalan pengampunan satu-satunya hanyalah jalan salib. Sama-sama bilang sama saya, jalan salib adalah jalan satu-satunya pengampunan. Tidak bisa seorang diampuni hanya karena amal ibadah dan perbuatan baik. Tidak bisa seorang diampuni hanya karena banyak nyumbang kegiatan-kegiatan sosial. Semuanya itu baik. Jangan salah mengerti saya. Tapi itu bukan jalan keselamatan. Manusia yang berdosa. Allah yang penuh kemuliaan. Di antaranya ada jurang yang dalam. Dan jembatan dari jurang yang dalam antara keterpisahan manusia yang berdosa dengan Allah yang penuh kemuliaan adalah salib yang luar biasa. Yang saya katakan haleluya. Sama-sama bilang sama saya, jalan salib adalah jalan satu-satunya pengampunan. Tanpa salib tidak ada pengampunan. Berarti dari diciptakan mulia, turun ke dunia, lalu kemudian hidup dalam dosa, lalu kemudian dibuang, dilemparkan, karena upah dosa ialah maut. Tapi kemudian diampuni. Dan jalan satu-satunya pengampunan hanyalah jalan salib. Dan setelah kita diampuni, lewat darahnya, lewat penderitaan Kristus, lewat harga yang mahal yang dia bayar dengan salib,
Kita dihidupkan kembali. Woo, haleluya. Dan Yesus jelaskan, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Kenapa harus hidup? Karena upah dosa ialah mati. Upah dosa ialah maut. Dan Alkitab bilang semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Berarti saya boleh jadi orang baik, saya boleh beragama, saya boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, saya boleh melakukan tindakan-tindakan sosial, amal ibadah saya tidak bisa menghidupkan saya kecuali darah yang tertumpah di kayu salib. Mungkin sudah menatap saya dan bilang gila sekali. Ya bagaimana saya gak bersuka cita? Saya yang harusnya mati. Saya yang harusnya menuju ke neraka. Saya yang harusnya hidup dalam kebinasan kekal. Mendapat kehidupan. Wow, haleluya. Yeah. Woo. Salib terlalu bernilai. Salib terlalu berharga. Saya tidak akan tukar salib hanya dengan pangkat dan kedudukan. Saya tidak akan tukar salib hanya dengan segala kekayaan. Segala sesuatunya boleh diambil daripada hidup saya. Tapi selama saya pegang salib, saya tetap menerima segalanya. Berarti setiap saudara yang masih pegang salib sampai hari ini, saya beri nama kau orang kaya. Biarin. Orang mau bilang sama saya, weh Gilbert ini teologi kemakmuran. Aneh. Setiap orang yang di dadanya ada salib. Saya tidak sedang bicara tentang kalung. Jangan lagi tiba-tiba sudah bilang, oh Gilbert bilang setiap orang harus pakai kalung salib. Maksud saya di dadanya adalah salib, itu gaya bahasa. Ada yang bilang, jadi pendeta yang harus ada di dada saya, salib atau Garuda? Kalau di kepala saya ada merah putih, maka Garuda di dadaku. Tapi kalau di kepala saya ada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit buat saya, berarti salib di dada saya. Haleluya. Buat setiap saudara yang salib masih ada di dadanya, saya beri nama engkau orang kaya. Saya nggak mau tahu engkau naik kendaraan umum atau biasa. Saya nggak mau tahu engkau tinggal di rumah yang mewah atau kau tinggal di rumah sederhana, kontrak pula, saudara-saudara. Tetapi engkau saya beri nama orang kaya. Anak kecil aja mainan-mainan dulu di kampung, ya kan? Berdiri 7 anak cewek dengan 7 anak cewek lainnya. Aku orang miskin, aku orang miskin. Satunya maju, aku orang kaya, ya kan? Kenapa kita jadi bilang saya orang miskin? Hanya karena saya tidak punya rumah bukan berarti saya jadi orang miskin. Hanya karena saya tidak punya tabungan di bank bukan berarti saya orang miskin. This world is not my home. Dunia ini bukan rumah saya. You know, I belong to heaven. Saya berasal dari sorga, saya milik sorga, berarti di sorga saya punya segala-galanya. Selama di hidup saya ada salib, saya beri nama ke orang kaya. Ayo sama-sama bilang saya orang kaya. Iya dong. Kita punya sukacita, kita punya damai, kita punya kepastian, kita punya pertolongan. Apapun yang kita perlukan, Tuhan sediakan tempat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Saya tidak mau dengar. Ada anak-anak Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darah Yesus masih berkata, saya orang miskin, saya orang susah, saya menderita. Oh, no! Engkau orang kaya. Salib itu mahal. Salib itu bernilai. Karena salib semahal harga hidup saya yang sudah ditebus dari maut pada kehidupan yang penuh dengan kedahsyatan dan kemuliaan. Yang saja katakan amin. Maka Yesus bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup dengan berkelimpahan. Bukan kelimpahan harta, tapi kelimpahan sukacita. Kelimpahan damai. Kelimpahan hikmat.
Dan kelimpahan keberanian untuk tidak takut menghadapi segala sesuatu. Karena Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Sama-sama bilang, saya tidak takut. Yeah. Yeeha. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dan bagaimana Dia menghidupkan dan mengampuni, ayat 14 bilang, dengan haleluya menghapuskan surat hutang. Bu, Pak, adik-adik muda, dengar. Setiap kita punya surat hutang. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, kok pendeta tahu? Bukan surat hutang yang itu. Bukan surat hutang sama tetangga sebelah itu. Surat hutang yang saya maksudkan di sini. Hutang dosa. Hutang darah. Dari keturunan-keturunan saya mungkin berzina dan nenek moyang saya yang percaya kuasa-kuasa kegelapan, dukun-dukun. Alkitab berkata Tuhan membalaskan kesalahan manusia, kesalahan seorang bapak pada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Saudara boleh berdebat dan berkata, Gilbert pengajarannya aneh-aneh. Biarin aja, saya cuma baca Alkitab. I'm not a theologian. Saya diajar di sekolah teologi untuk mengerti Alkitab dengan betul. Bagaimana menafsirkannya, bagaimana mempelajarinya, bagaimana membacanya. Saya tidak mau dipusingkan dengan teori-teori para teolog yang membingungkan, saudara. Karena saya tetap percaya Alkitab adalah firman Allah. Dan Alkitab bilang, Tuhan membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Berarti itulah yang Kristus bilang, ada hutang. Tetapi kenapa saya tidak mau fokus pada itu? Karena saya tahu di salib surat hutang saya dipakukan. Wow, yang setuju katakan amin. Alkitab saya berkata, the devil is accuser. Dalam Wahyu dikatakan iblis itu pendakwa yang akan mendakwa kita siang dan malam. Dia mendakwa dengan apa? Karena dia memegang surat hutang. Kamu kan pembohong, kamu kan begini, bapak kamu kan penjina, kamu kan berasal dari keluarga yang begini, sehingga terus akhirnya kita tertekan tanpa kita sadari. Ada banyak orang karena dari keluarga yang bercerai, terus bercerai. Ada banyak orang karena ayahnya, karena ibunya penyembah berhala, lalu main-main dengan kuasa kegelapan, terus ada kekacauan, ada kepanasan, ada keributan, ada penderitaan di rumah itu. Kenapa? Karena memang iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang pertama dia curi perhatian kita. Lalu dia membunuh sukacita kita. Membunuh iman kita. Dan akhirnya membinasakan hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang. Kalau saudara mulai merasa, kok ini ribut di rumah tangga saya, kok penderitaan di rumah saya terus bertubi-tubi. Biasanya ada kutuk hutang darah. Ada kutuk hukum, ada kutuk hutang-hutang kuasa kegelapan yang sedang membelenggu. Dan di saat seperti itu kita harus imani, Yesus sudah menghapuskan surat hutang kita. Kalau enggak surat hutang apa maksudnya? Iya kan? Nah ini yang dijelaskan oleh Alkitab. Tetapi Alkitab dengan tegas bilang apa? Dengan menghapuskan surat hutang. Yang oleh ketentuan hukum. Hukum apa? God is God of law. Allah tidak bisa melawan hukumnya sendiri. Kecuali ada darah yang menghapuskannya. Apa hukum Tuhan? Upah dosa ialah maut. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar, yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Tuhan membalaskan kesalahan ayah kepada keturunan ketiga dan keempat. Ini hukumnya. Buat bapak-bapak yang berzina, kutuknya turun. Buat mereka yang hidup dalam penyembahan berhala, kuasa-kuasa kegelapan, makanya perlu diputuskan di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Ada banyak gereja sudah tidak mengajarkan ini lagi. Bahkan kalau ada gereja yang mengajarkan, didebat.
Kenapa? Setan tidak mau kebenaran ini tersingkap. Tapi kenyataan, it's true. Dari keluarga yang bercerai, banyak sekali yang bercerai. Dari keluarga yang berzina, banyak sekali perzinahan terjadi. Dari keluarga yang main dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang ada penderitaan, kekacauan, suasana panas dalam keluarga itu. Kenapa? Karena iblis adalah kuasa kegelapan yang mengacaukan segala sesuatunya. Hey, sadar! We are children of God. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ini saatnya kita berkata, setan kau tidak punya kuasa. Karena kita diciptakan untuk hidup berkemenangan. Betul ada tantangan. Tapi bukan persoalan yang kita nggak bisa hadapi. Karena pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Kita harus mengerti. Kalau ini pencobaan, ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan kita. Tapi kalau ini serangan setan, lawan. Kadang-kadang ada banyak orang bodohnya minta ampun, saudara. Pendeta menyingkapkan kebenaran tentang kutuk keturunan, tentang kutuk hutang darah. Di debat, saya tidak mau berdebat. Kalau saudara mau tetap terikat, silakan saudara. I have no time for debate. Saya udah berkali-kali bilang. Kalau saya ada waktu sedikit, lebih baik saya main sama Anaya atau main sama Noah. Kedua cucu saya yang mantap, lucunya minta ampun. Iya kan? Mendingan saya urus keluarga, mendingan saya tulis buku. Mendingan saya menginjil, mendingan saya sampaikan firman. Mendingan saya urus vlog pribadi saya itu. Kamu hebat, ya kan? Yang mewawancarai orang, bicara tentang kuasa Tuhan, mengingatkan orang untuk melayani, untuk jadi berkat, untuk mentuntaskan amanat agung. Saya beritakan, I have no time to debate. I love you. Saudara mau marah sama saya dan mau bilang pengajaran Gilbert aneh, pengajaran Gilbert dari setan, pengajaran Gilbert dengan Alkitabiah. Please, I will still preach the gospel. Saya tetap akan memberitakan Injil. Karena saya mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Dan saya juga mencintai setiap orang yang memaki saya, yang menghujat saya, yang menyerang saya. Dan saya mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tapi kalau saudara mau tetap terikat, saudara mau tetap bilang, oh gak ada itu kutuk hutang darah, gak ada itu apa itu pengajaran kampungan, oh itu karismatik. Biarkan saja. Biarkan. Kalau saudara mau tetap terikat dan dimainkan oleh setan sehingga menyingkapkan supaya tidak tersingkap kebenaran ini, supaya saudara tetap muter-muter dan terikat, please. Tetapi saya berdasarkan kebenaran firman Tuhan akan berkata, menghapuskan surat hutang. Yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan kita tahu. Siapa yang mendakwa kita? Iblis. Siang malam mendakwa kita. Tetapi kita ada pembela. Yaitu Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa? Dia sudah bayar harganya. Yang sudah katakan yeah. Saudara-saudara yang hari-hari ini merasa. Jangan-jangan ada kutuk hutang darah dalam keluarga saya. Saya gak usah terus tertuduh. Ambil otoritas, karena Alkitab bilang apa yang kamu ikat di bumi ini terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini terlepas di sorga. Ambil otoritas, bilang dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah tertumpah. Kuasa salib sudah berlaku dalam hidupku. Aku patahkan segala kutuk hutang darah. Ikatan-ikatan roh nenek moyang. Aku bebas, aku merdeka, aku ciptaan baru. Aku hidup dalam kemenangan dan keberkatan yang dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus. Amin. Iya dong. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, kok kata Alkitab. Sesuai dengan imanmu jadi padamu, kok apa saja yang kamu katakan jika kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Ayat-ayatnya lengkap, saudara. Iya kan? Saya berdoa. Roh Kudus menyingkapkan kebenaran ini. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Buat saya, yang sudah melayani 36 tahun. Ketika saya gali 33 kebenaran yang dahsyat tentang salib. Saya berkali-kali harus meneteskan air mata dan berkata, Tuhan, aku kagum. Kuasa salibmu begitu dahsyat dan luar biasa. Dan terlalu minim khotbah-khotbah gereja mengkhotbahkan tentang salib. Kita hanya menyinggung tentang salib. Tapi ini 33 minggu kita terus bicara tentang salib. Supaya kita tahu. The cross is the most precious that I have
in my life. The cross is the most precious that I have in my life. Salib adalah sesuatu yang paling berharga. The most precious jewel. Harta yang paling berharga yang saya punya dalam hidup saya. Bukan nama. Bukan pencapaian, bukan prestasi, bukan apapun yang saya punya. Karena semua yang saya punya is given. Hanya dipercayakan, hanya titipan. Apa yang kita mau sombongkan? Hello. Mau sombong? Mau sombong? Semua cuma titipan. Kapan aja Tuhan bisa ambil? Tetapi yang paling berharga yang saya punya dalam hidup saya adalah salib. Sebegitu berharganya, panjang. Sama-sama bilang sama saya, salib adalah harta yang paling berharga yang saya punya. The most precious in my life is the cross. Hallelujah. Dia menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya. Apa yang ditiadakan? Surat hutang itu. Sehingga saya tidak terdakwa lagi, saya tidak terancam lagi. Dan iblis itu memang setan, saudara. Setan itu memang iblis. Iya kan? Meskipun dia sudah dihancurkan, meskipun sudah dipakukan, dia akan terus mendakwa saya. Kamu kan berdosa, kamu kan gak pantas melayani. Kamu kan bukan orangnya, kamu kan banyak kekurangan, kamu kan banyak kelemahan. Saya tatap dia dan bilang, setan, shut up your mouth. Tutup mulut. Bahasa Jermannya bilang sip babami. Yang artinya sekali merdeka tetap merdeka. Hanya yang diurapi khusus yang dapat mengerti makna sip babami. Wah, ada yang manggut-manggut. Opung bilang saya mengerti berarti saya diurapi. Mantap Opung. Haleluya. Iblis itu dasar setan. Meskipun surat hutang sudah dipakukan, saya tetap coba didakwa, saya coba tetap diancam. Tapi saya berdiri teguh dan berkata, oleh darah Yesus, saya sudah dibasuh, dibenarkan dan dijadikan warga kerajaan sorga. Yeah. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Dan penguasa-penguasa, artinya apa? Yang membelenggu kita, yang mengatur kita, yang mengendalikan. Makanya Paulus bilang, setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Saudara pernah ngadepin itu gak? Saya pengen berhenti merokok, tapi setiap kali terikat lagi. Saya pengen berhenti pacaran sama orang tidak seiman, tapi saya terikat lagi. Saya ingin berhenti onani, saya ingin berhenti masturbasi, saya ingin berhenti hubungan saya sebagai lesbian, hubungan saya sebagai homoseks. Tapi nggak bisa. Saya ingin berhenti pacaran sama suami orang. Saya ingin berhenti pacaran sama istri orang. Saya ingin berhenti dengan kehidupan malam saya nggak beres ini. Tapi setiap kali saya ingin keluar, saya ingin bebas, saya terikat lagi, saya terbelenggu lagi. Karena apa? Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa yang mengatur hidup kita. Sehingga kita bukan diatur oleh diri kita lagi. Tapi kita diatur oleh hawa nafsu daging dan kekuatan-kekuatan duniawi ini. Itu yang Alkitab katakan. Tapi ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam apa? Kemenangan atas mereka. Artinya apa? Dalam Maleakhi dikatakan, kita akan meronta lepas. Artinya kita boleh coba dibelenggu. Tapi ini saatnya kita tidak lagi berjalan dengan perasaan. Kita tidak lagi berjalan dengan logika dunia, tapi kita berjalan dengan kebenaran firman. Dan berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang saja katakan amin. Selanjutnya, klik. Galatia 2 ayat 18-21. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Di situ saya bilang salib itu berharga.
Karena tadinya aku sudah mati untuk hukum Taurat. Artinya apa? Aku mati dengan aturan-aturan agamawi dunia ini. Tapi sekarang aku dihidupkan. Kenapa? Disalibkan bersama dengan Kristus supaya aku mengalami kehidupan. Ayat 20 bilang, namun aku hidup. Tapi sekarang kehidupan baru, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Haleluya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Sama-sama bilang sama saya, dalam daging. Tapi hidup oleh iman. Sama-sama bilang dalam daging. Tapi hidup oleh iman, haleluya. Jadi kita gak hidup lagi oleh daging, kita hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, ada kebenaran oleh agama, ibadah, amal, dan perbuatan baik, maka sia-sialah salib. Sia-sialah kematian Kristus. Biarkan orang mengejek salib. Biarkan orang menghina kekristenan. Biarkan orang menghina Kristus. Tetapi Alkitab saya dengan tegas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Alkitab saya dengan tegas berkata, ia akan datang kembali pada harinya sebagai Imam Mahdi, sebagai hakim yang adil. Dan pada saat itu Alkitab saya menjawab, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, saya pelajari selanjutnya, klik. Salib itu sangatlah berarti. Saudara yang setuju sama saya katakan salib sangat berarti. Saya rela mengorbankan segalanya demi salib. Jangan rela mengorbankan segalanya demi uang. Jangan rela mengorbankan segalanya demi pangkat dan kedudukan. Jangan rela mengorbankan segalanya hanya demi cinta sesaat yang kau miliki. Tapi ini yang saya mau bilang. Saya rela mengorbankan segalanya demi salib. Karena salib sangat berarti. Salib adalah jawaban. Dan salib tidak akan pernah mengecewakan kita. Salib itu sangatlah berarti. Makanya saya sebut karena itu salib itu mahal. Adapun harga dari salib tak terbayarkan. Atau priceless. Memegang salib itu gratis bukan karena dia murah. Tapi karena harganya lunas dibayar oleh Kristus dengan darahnya yang mahal. The cross is priceless. Salib itu tak terbayangkan harganya. Dia begitu mahal dan berarti. Jangan pernah tukar apapun dengan salib. Tapi kita berani tinggalkan segala sesuatunya. Bahkan Paulus bilang apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Paulus berani lepaskan segalanya demi salib. Karena salib itu mahal, yang setuju katakan amin. Kristus tinggalkan sorga demi salib. Supaya dia bisa membayar harganya. Di Taman Getsemani dia bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau the cross is the only way to save people. Kalau salib satu-satunya cara untuk menyelamatkan. I will take that cross. Aku ambil salib itu. Karena salib itu mahal dan dia berharga. Selanjutnya. Salib adalah seharga hidup. Serta nilai hidup kita. Sebegitu mahalnya salib. Klik. Salib seharga nilai hidup kita. Apa maknanya? Mungkin sebagian saudara berkata, Gilbert, dia lagi fanatik salib aja, makanya dia ngomong tentang salib segala macam dan dia bilang salib itu seharga senilai. Saya ada buktinya, minimal saya jumpai ada 4 hal yang menggambarkannya. Salib seharga hidup dan nilai hidup kita. Memiliki makna yang pertama, di luar salib hidup yang kita jalani tanpa arah serta tanpa nilai. Apakah orang yang tidak memegang salib dapat hidup? Yes.
Katanya salib seharga nilai hidup manusia. Berarti kalau manusia tidak pegang salib, dia tidak hidup. Dia hidup. Tapi hidup yang bagaimana? Hidup yang tanpa arah. Tanpa nilai. Hidup yang merasa berpikir cerai itu gak apa-apa kok. Berzinah itu gak apa-apa kok. Lakukan hubungan seks sebelum nikah gak apa-apa kok. Maki orang gak apa-apa kok. Maki istri gak apa-apa kok. Ngelawan suami gak apa-apa kok. Lalu kalau udah disakiti oleh istri, lalu cari perempuan lain, ya gak apa-apa kok. Itu yang saya bilang, hidup tanpa arah. Hidup tanpa nilai. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Masa pandemi COVID-19 ini, makin terlihat. Orang-orang yang hidup tanpa arah, lari ke minuman, lari ke pesta seks, lari pada kesenangan daging. Hidup stres, hidup tertekan. Mereka beragama tetapi tanpa arah, tanpa nilai. Tetapi orang yang memegang salib berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Salib seharga hidup dan nilai hidup kita. Memiliki makna bahwa di luar salib, hidup yang kita jalani tanpa kepastian dan tanpa jaminan. Kenapa orang menumpuk harta? Kenapa orang hidup khawatir? Karena dia berpikir hari esok gimana? Anak-anak saya bagaimana? Daud bilang apa? Dulu aku muda. Sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Berarti kita punya jaminan, bos. Iya. Berarti kita punya kepastian. Apa kepastian kita bahwa kita tidak akan ditinggalkan? Apa kepastian kita tidak akan turun tapi naik? Apa kepastian kita satu orang bertobat, satu rumah tangga diselamatkan? Apa kepastian kita akan tetap tenang melewati lembah kekelaman sekalipun gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan kita? Apa kepastian kita? Satu tas rambut kita tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Apa kepastian kita? Melewati air kita tidak akan dihanyutkan. Melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya punya kepastian. Why? Because of the cross, he paid the price. Bos, kalau saya beli kulkas, harga 7 juta. Kulkas hebat juga 7 juta. Saya beli kulkas harga 7 juta. Saya bayar lunas. Saya bilang antar ke rumah. Dia bilang kalau pakai ongkir, tambah 200.000, saya tambah 200.000. Dan karena saya sayang sama orangnya, Mas yang jaga itu, saya tambah lagi 100.000. Saya bilang ini untuk Mas. Dia senyum. Dikirim sampai rumah. Saya mau bikin surprise buat istri saya. Istri saya kaget-kaget, ada kulkas. Lalu yang antar bilang, 7 juta. Istri saya bilang, suamiku hebat. Dia bikin surprise 2 kali. Surprise pertama ada kulkas. Surprise kedua bayar sendiri. Akhirnya istri saya telepon saya. Nir, surprise 2 kali. What? Yang pertama ada kulkas, saya senang. Dan yang kedua, wow lebih surprise lagi, lebih kaget lagi. Kenapa? Mesti bayar sendiri. Ups, tidak. Saya sudah bayar harganya. Istri saya tutup telepon ceritanya. Dan berkata, Mas sudah dibayar. Mas yang ngotot, oh kalau enggak mau bayar saya bawa lagi. Sebentar. Ngomong sama suami saya. Telepon lagi suami. Yang adalah saya telepon. Mas, saya sudah bayar. Oh enggak, mesti bayar. Duduk di situ dengar. Saya kirim bukti pembayaran. Kalau kamu bawa ini kulkas, saya tuntut polisi. Kamu dapat tangkap sekarang. Saya berhak. Saya sudah bayar. Makanya Alkitab bilang, di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita punya kepastian. Karena salib bermakna, bernilai dalam hidup saya. Bahwa dia sudah membayar lunas, yang setuju katakan amin.
Salib seharga hidup dan nilai hidup kita. Memiliki makna satu. Di luar salib hidup yang kita jalani tanpa arah serta nilai. Yang kedua, di luar salib hidup yang kita jalani tanpa kepastian dan jaminan. Yang ketiga, di luar salib hidup yang kita jalani tanpa aturan dan tanpa tujuan yang bernilai kekal. Tujuan orang dunia hanya supaya kaya, hanya supaya sukses, hanya supaya bahagia. Betul. Tapi apa artinya kamu dapat semua jika jiwa kamu binasa? Ini waktunya kita berpikir kekal. Hari-hari ini, saudara-saudara yang punya mobil mewah mau dipakai kemana? Bu, ibu yang ngumpulin berlian, ibu yang ngumpulin tas Hermes, LP, Chanel, mau pakai kemana bu? Paling selfie hari-hari ini. Lipstick aja gak sebulan sekali dipakai. Seminggu sekali lah. Sampai saya lihat di banyak Instagram. Kebaktian minggu pun dia pakai Instastory saudara. Dari kamar ke ruang tamu dia bawa tasnya. Hermes. Wah. Dia bawa tasnya Louis Vuitton. Piton. Siapa yang bilang saya nggak bisa bilang fitnah. Iya kan? Harta dunia ini tidak bernilai kekal. Dia hanya bernilai sementara, tetapi COVID telah mengajar kita sesuatu. Bahwa segala sesuatu yang kita punya gak berarti. Tetapi bagaimana kita bersama dengan Tuhan, itu bernilai kekal. Mampu melewati segala-galanya. Yang saja katakan amin. Salib memberi makna. Bahwa di luar salib, hidup yang kita jalani tanpa aturan. Penuh dengan keegoisan. Masa bodoh perasaan orang. Suami saya mau menderita kayak, suami saya mau sengsara, emang gue pikirin. Iya kan? Ini yang saya bilang, hidup tanpa aturan. Aturan iman Kristen jelas. Satu, memuliakan Kristus. Aturan hidup Kristen jelas. Dua, jadi berkat. Aturan hidup Kristen jelas. Tiga, menghadirkan suasana sorga. Aturan hidup Kristen jelas. Empat, meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Itu yang saya bilang. Kita hidup dengan aturan. Dan kita hidup dengan nilai yang kekal. Haleluya. Yang keempat. Salib seharga hidup dan nilai hidup kita memiliki makna. Di luar salib hidup yang kita jalani tanpa kelegaan dan kemerdekaan. Orang sekarang stres. Dan Alkitab sudah bilang. Akan ada banyak orang mati berhubung kecemasan. Allah tidak pernah memberikan roh yang menahan ketakutan. Kalau hidup saudara selalu cemas, hidup saudara selalu khawatir, izinkan saya mengingatkan buat saudara, engkau sedang dibelenggu setan. Engkau belum sungguh-sungguh memaknai kuasa salib yang dahsyat dan luar biasa. Karena salib adalah kelegaan. Kristus disalibkan supaya saya hidup dalam kelegaan dan kepastian. Dalam salib ada kelegaan dan kemerdekaan. Merdeka dari kebencian, merdeka dari iri, merdeka dari sikap rakus, merdeka dari sikap mau menang sendiri, merdeka dari kepala batu, merdeka dari segala tekanan-tekanan kehidupan. Sehingga apapun yang terjadi kita dapat berkata, Tuhan adalah kekuatanku untuk menghadapi segala perkara. Orang-orang yang mengerti makna salib bukan tidak menghadapi tantangan. Tapi tetap semangat di tengah tantangan, tetap bersyukur di tengah tantangan. Dan tetap positif di tengah tantangan. Karena dia tahu Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah ratapan menjadi tari-tarian. Yang setuju katakan yeah. Selanjutnya. Salib. Bernilai mahal. Salib itu bernilai. Dan dia mahal. Apa itu? Dia bernilai dan mahal. Yang pertama saya pelajari. Salib itu bernilai dan mahal untuk memahami.
kita perlu meninggalkan manusia lama. Kenapa saya katakan salib itu bernilai dan dia mahal? Karena untuk memahaminya nggak cukup hanya percaya. Nggak cukup hanya beriman. Tapi saya harus meninggalkan manusia lama saya. Banyak orang berkata saya percaya salib. Tapi kenapa saya tidak menikmati kuasa salib? Karena engkau tidak mau meninggalkan manusia lama. Engkau masih tetap jadi orang yang suka ngomongin orang. Kau tetap masih jadi orang yang punya hati busuk. Engkau orang yang gak bisa senang lihat orang lain senang. Kalau orang lain tertawa, orang lain bahagia. Itu kayak ada yang bergejolak dalam dirimu. Something is wrong with you. Bertobat, saudara. Karena orang seperti saudara. Bertahun-tahun masuk gereja. Tapi orang sekitar saudara gak nyaman dengan saudara. Karena orang sekitar saudara merasa something is wrong with you. Dan saudara gak merasa ada sesuatu yang gak beres. Kenapa? Saudara sudah dibutakan pikiran saudara. Dibutakan mata hidup saudara. Saudara dibutakan mata jiwa saudara. Saudara dibutakan dari segala dunia ini. Sehingga apa yang terjadi? Yang ada adalah hidup saudara hanya merasa diri benar sendiri. Padahal saudara menjadi batu sandungan buat orang di sekitar saudara. Salib menjadi berarti dan bernilai. Kalau saya meninggalkan manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Manusia lama adalah manusia yang tetap memakai standar-standar duniawi. Manusia yang hanya hidup untuk nikmat, kesenangan dan keinginan dagingnya. Dan tidak mau menyalipkan daging dengan segala keinginannya. Yang kedua, salib itu bernilai dan mahal. Karena untuk memahaminya kita perlu memiliki standar pikiran kerajaan Allah. Kalau kita masih pakai standar pikiran logika dunia. Saya nggak setuju orang bilang iman itu di luar logika. Saya percaya iman itu berbarengan dengan logika. Tapi logika yang mana? Logika yang masih dikuasai dosa? Iya kan? Atau logika yang sudah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan? Kalau saya sakit. Logikanya saya harus percaya nggak mujizat Tuhan? Lu Tuhan yang ciptain saya kok. Karena Tuhan yang menciptakan saya, seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia ciptakan hanya dengan apa? Debu tanah yang kemudian dihembuskan nafas hidup. Nefes saya. Ruach Yahweh. Terus kalau ada yang salah dalam jantung saya, salah dalam otak saya, salah dalam ginjal saya. Pertanyaan saya secara logika, bisa disembuhkan nggak? Lu pasti bisa. Tinggal logika mana? Logika dunia yang sudah percaya, sudah dipenuhi dengan doktrin-doktrin teologi yang kampungan itu. Yang berkata mujizat sudah tidak ada. Mujizat sudah tidak berlaku. Dengan dalil-dalil yang gak jelas itu. Pakai aja logika sederhana bos. Tuhan yang menciptakan saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dari tanah. Lalu dihembuskan nefes saya. Dihembuskan ruah Yahweh. Iya kan dihembuskan roh Allah. Lalu kemudian ada sesuatu yang gak beres. Mampu gak Tuhan merubah? Sangat mampu. Standar pikiran kerajaan Allah. Kalau orang mengutuk kita, berkatilah. Karena standar pikiran kerajaan Allah. Kalau dia mengutuk saya lalu saya kutuk, berarti kan sama kelasnya. Berarti kan saya sama gayanya. Kalau orang berbuat jahat kepada saya lalu saya berbuat jahat juga kepada dia, berarti kan saya sama jahatnya. Berarti kan saya sama-sama seperti orang dunia. Tapi standar pikiran saya kerajaan sorga. Dia mengutuk saya memberkati. Dia mencurangi saya menolong. Dia melakukan hal yang jahat buat saya tetap melakukan yang baik. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memberkati kita dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya standar pikiran surga, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu saudara. Standar pikiran surga, saya tidak perlu khawatir. Karena standar pikiran surga, saya mengerti Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ada banyak orang yang bilang, ya tapi susah untuk tidak kuat. Iya kalau saudara masih mau hidup kuat, ya silahkan. Tapi kalau saudara mengambil keputusan mulai hari ini, saya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saya mau berserah kepadanya. Itulah standar pikiran surgawi. Standar pikiran surgawi. Saya gak boleh menghakimi siapapun. Standar pikiran surgawi. Saya harus jadi berkat. Standar pikiran surgawi. Saya harus fokus untuk mentuntaskan amanat agung. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Tapi kalau fokusnya masih dunia, terus untung saya apa? Saya melayani, saya mengabarkan Injil. Nanti kalau orang marah sama saya, terus gimana? Standarnya masih standar duniawi.
Saya berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat di rumah masing-masing yang hari ini sedang menerima firman lawatan Allah di rumah masing-masing. Saya berdoa supaya standar pikiran saudara, standar pikiran sorgawi, standar pikiran kerajaan Allah. Yang ketiga, salib itu bernilai dan mahal karena untuk memahaminya kita perlu memiliki pengalaman indahnya memikul salib. Filipus ngomong sama Nathanael tentang Yesus dari Nazaret. Nazaret waktu itu adalah kampung kecil. Hanya dengan satu mata air. Tidak ada orang hebat yang keluar dari Nazaret. Masakan bisa Mesias dari Nazaret? So Nathanael bilang begini. Mana ada yang baik datang dari Nazaret? Yang indahnya Filipus tidak mengajak debat. Filipus bilang begini. Come and see. Lihat sendiri, datang sendiri, artinya alami. Itu sebabnya Daud bilang apa? Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau teologi hanya menjadi ilmu, maka teologi hanya akan jadi perdebatan di mana-mana. Karena ilmu ujung-ujungnya adalah siapa yang terpintar, siapa yang terpandai, siapa yang terhebat. Makanya sekolah ada yang juara 1, ada yang juara 2. Tetapi kalau pengalaman, gak ada pengalaman siapa yang lebih hebat. Karena kita menikmati. Saya mau tanya, makanan apa yang paling enak? Setiap orang berbeda-beda, tapi kita kan gak usah ribut. Kenapa? Karena kita menikmati, kita mengalami. Sebagian makan nasi, pakai ayam goreng, pakai sambal. Dia bilang di bumi seperti di sorga. Ada banyak orang yang lain berbeda. Pendeta, makanan boleh seenak apapun. Tapi kalau nggak ada babinya, nggak ada artinya. Karena justru babi yang menghadirkan suasana karismatik dalam makanan itu. Karena kalau kita bicara pengalaman, gak ada yang lebih indah. Karena itu bicara apa? Tentang kenikmatan. Salib bukan harus dimengerti secara teologi. Pemahaman teologis tentang salib, why not? Boleh dikupas di mana-mana. Tetapi salib harus dialami. Makanya saya bilang salib itu bernilai dan mahal. Karena untuk memahaminya, kita perlu memiliki pengalaman indahnya memikul salib. Orang-orang yang memikul salib dan merasakan sungguh salib itu indah. Disakiti, difitnah, dikecewakan, dilukai, tetap tersenyum. Karena dia tahu apa artinya indahnya memikul salib. Saya bingung. Kalau orang mempertentangkan antara berkat dengan salib. Saya bingung kalau masih ada orang-orang yang berkata, apa sih khotbah pendeta berkat, salib dong, salib dong, salib. Loh salib itu berkat. Pertanyaan saya, saudara pernah pikul salib gak? Difitnah, dikhianati, disakiti, dilukai oleh orang-orang dekat, oleh orang-orang yang mau merancangkan yang jahat, mau menghancurkan saudara, mau membuat saudara habis sama sekali. Pernah gak saudara alami? Kalau saudara pernah mengalaminya, saudara tahu indahnya. Kalau saudara tanya sama saya, Gilbert kau pernah mengalami gak? Jawaban saya sederhana, bukan pernah mengalami, berkali-kali. Karena itu saya bisa bersaksi. Pikul salib itu indah. Pikul salib itu dahsyat. Difitnah, disakiti, dilukai, dicurangi. Dan orang men-set up kejatuhan dan kehancuran. Dan sudah menertawakan, wow pasti hancur, pasti begini. Saudara, itu indahnya. Karena justru di saat itu kita rasakan dekapan hangat Tuhan yang berkata, anakku, engkau milik kepunyaanku. Aku yang akan berperang ganti kamu. Dan kamu akan melihat pembelaanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeha.
Yeeha. Bos, 36 tahun saya melayani Tuhan. Maksud saya 36 tahun melayani itu khotbah, saudara-saudara. Melayani sudah sebelumnya. Tapi saya mulai berkhotbah 21 Juli 1984. Dan bulan Juli tahun ini, 36 tahun. Pertanyaan saya pada saudara. Kira-kira saya pernah dikhianati nggak? Kira-kira saya pernah ditusuk dari belakang nggak? Kira-kira saya pernah nggak orang mau rancangan yang jahat ini? Jawaban saya sederhana. Semuanya sudah. Dan dari semua pengalaman 36 tahun melewati semuanya, saya dapat berkata, pikul salib itu dahsyat. Pikul salib itu menyenangkan. Karena setiap kali kita pikul salib, sembari air mata kita mengalir, kita rasakan Tuhan memeluk kita. Kita rasakan Tuhan menghapus air mata kita. Kita rasakan Tuhan berkata, anakku, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Come and see. Kalau saya dengar ada orang yang berkata, ikut Tuhan itu berat, ikut Tuhan itu susah. Saya bertanya, what's wrong? I've been through 36 long years. And I just said, God is good. Karena setiap kali kita harus melewati jalan-jalan yang sukar. Kita rasakan Tuhan yang berkata, my son, you are not alone. I am with you. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya boleh jujur dari hati saya yang terdalam. Karena saya merasa saudara bukan orang asing. Kita sudah hampir 4 bulan. Bahkan mungkin 4 bulan ini kita bersama-sama terus. Dalam program yang luar biasa. Ibadah minggu. Yang penuh mujizat dan kuasa Allah, lawatan Allah di rumah masing-masing. Dan kalau saya boleh ngomong dari hati saya yang terdalam. Saya hanya dapat katakan ini. Justru di masa-masa yang paling berat yang harus saya jalani. Di masa-masa salib itu menjadi begitu berat. Di situ saya merasakan Tuhan begitu dekat, Tuhan begitu luar biasa. Dan Tuhan begitu mencintai saya. Oke, di masa berkat saya dapat bersorak. Oke, di masa pencapaian, di masa prestasi, di masa kemenangan. Saya dapat berkata Tuhan itu baik. Saya betul-betul merasa semua adalah tangan Tuhan, berkat Tuhan. Tapi yang sungguh-sungguh saya rasakan pelukan Tuhan. Yang saya rasakan sungguh-sungguh Tuhan memegang saya. Justru di masa-masa yang paling sukar yang harus saya lewati. Saya tidak pernah bisa mengeluh. Karena yang saya tahu. God is good. God is faithful. God is awesome. Haleluya. Yang keempat. Salib itu bernilai dan mahal. Mengapa salib itu bernilai dan mahal? Karena untuk memahaminya. Kita perlu melepaskan apa yang tadinya menjadi kebanggaan buat kita. Paulus dapat memahami kuasa salib. Karena pada akhirnya Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap kebanggaan. Sekarang kuanggap sampah. Kenapa banyak orang tidak bisa menikmati kuasa salib? Yang dia kejar hanya berkat, yang dia kejar hanya berkat, yang dia kejar hanya berkat. Mujizat, dan kalau dia harus memikul salib, rasanya berat, rasanya penuh tekanan. Sambil suaranya harus gemetar, saudara-saudara. Salib itu berat. Aneh-aneh aja. Salib berat, I know. Tapi asiknya luar biasa. Tapi saya harus melepaskan apa yang saya anggap kebanggaan. Kalau saya masih memegang sesuatu dan saya hanya menduakan salib sebagai dua yang mana yang lebih berharga di antara keduanya, salib tidak bermakna. Karena salib bukan sebuah persaingan. Tapi salib adalah sebuah kepastian dan kebenaran. Artinya apa? Waktu saya melepaskan segalanya. Yang Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Waktu kita berani melepaskan segalanya. Di situ baru kita dapat merasakan kuasa salib yang sempurna. Yang setuju katakan, yeah. Salib itu bernilai dan mahal. Karena untuk memahaminya saya perlu meninggalkan manusia lama.
Karena untuk memahaminya saya perlu memiliki standar pikiran kerajaan Allah. Yang ketiga, karena untuk memahaminya saya perlu memiliki pengalaman indahnya memikul salib. Bukan pengetahuan, tapi pengalaman. Salib itu bernilai dan mahal. Karena untuk memahaminya saya perlu melepaskan apa yang tadinya menjadi kebanggaan buat saya. Haleluya. Yang terakhir. Wow. Minggu ini minggu yang luar biasa, isn't it, right? Karena buat saya sungguh sangat diberkati. I wish and I hope and I pray to God, engkau mengalami hal yang sama. Karena salib itu berharga dan bernilai bagi kita. Mari kita membuka hati untuk menerima aliran-aliran berkat dari salib. Apa aliran berkat dari salib itu? Yang pertama, berkat itu bernama kehidupan yang diperbaharui. Orang yang mengerti makna salib, hidupnya tidak akan sama lagi. Dari sombong menjadi rendah hati. Dari orang rakus menjadi orang yang murah hati. Dari penjajah menjadi orang pembawa damai. Dari seorang yang selalu mau menang sendiri, dari seorang yang kasar menjadi orang yang dilembutkan Tuhan dan menghadirkan suasana sorga. Yang kedua, apa aliran berkat dari salib? Kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus, baik buah-buah Roh Kudus maupun karunia-karunia Roh Kudus. Saya tidak habis pikir, kalau orang memberitakan salib tapi menolak karunia Roh Kudus, memberitakan salib tapi menolak urapan Roh Kudus, memberitakan salib tapi tidak percaya pada kuasa Roh Kudus. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Yesus bilang, aku naik ke sorga, aku menyediakan tempat bagimu. Tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku memberi seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus. The cross and the Spirit of God can be separate. Salib dan Roh Kudus adalah dua hal yang tak bisa terpisahkan. Justru karena ada salib, ada kenaikan ke sorga. Justru karena ada salib, ada pencurahan Roh Kudus buat setiap kita. Bagaimana we can separate it? Setan telah merasuk banyak orang. Sehingga yang memberitakan Roh Kudus menolak kuasa salib. Dan orang yang memberitakan salib menolak kuasa Roh Kudus. Pada keduanya bersinergi. Kalau saya berani memikul salib, saya disadarkan tentang kelemahan saya. Dan karena saya lemah, saya butuh Roh Kudus mengurapi saya. Dan ketika Roh Kudus mengurapi saya, otomatis akan ada buah-buah roh yang terus saya perjuangkan. Yang saya rindukan, yang saya sungguh-sungguh mengharapkan, yang saya sungguh-sungguh berani mengorbankan daging. Supaya keluar buah-buah roh. Dan pada saat yang bersamaan saya rindu melayani. Dan karunia-karunia Allah. Karena saya tidak bisa melayani dengan kemampuan saya sendiri. Pelayanan dengan kekuatan sendiri tidak ada artinya. Alkitab bilang, itu hanya sama seperti kayu dan jerami yang diuji oleh api dan terbakar habis. Tapi yang Tuhan cari, emas murni. Amin. Salib menyadarkan saya lemah. Dan salib mendorong saya mengerti bahwa saya butuh kuasa Roh Kudus. Dan karena kuasa Roh Kudus turun, maka buah-buah roh dan karunia-karunianya menyertai. Itu juga katakan amin. Yang ketiga, karena salib itu berharga dan bernilai bagi kita, mari kita membuka hati kita untuk menerima aliran-aliran berkat dari salib. Dan apa aliran berkat dari salib? Kehidupan yang berdimensi kerajaan Allah. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Aku hidup bukan untuk kenikmatan dunia. Aku hidup bukan untuk kesenangan daging. Tapi aku hidup untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Perhatikan. Orang yang berdimensi kerajaan Allah, yang pertama ciri hidupnya penuh syukur. Orang yang berdimensi kerajaan Allah, yang kedua ciri hidupnya senang memberitakan Injil. Dan yang ketiga, orang yang berdimensi kerajaan Allah senang memberi, senang menjadi berkat. Senang melayani. Karena untuk itulah kita dipanggil. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan selanjutnya, orang yang hidupnya di dimensi kerajaan Allah yang keempat, selalu bermuara, berfokus pada kehidupan yang kudus. Karena tidak ada yang cemar yang bisa masuk dalam kerajaan surga.
Jadi dia selalu ada kerinduan untuk Tuhan. Apa yang masih gak beres dalam pikiranku, dalam hatiku. Jadi setiap hari dia terus bergumul. Sehingga hidupku senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga aku mengenakan manusia baru dalam Kristus. Yang penuh dengan kesucian, kekudusan dan kebenaran. Diberkati itu mantap. Terima mujizat itu mantap. Tapi diberkati dan terima mujizat tanpa berjalan dengan kekudusan. Alkitab bilang tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Yeah. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Dan saya undang pemuji untuk bersama-sama. Karena salib itu berharga dan bernilai bagi kita. Mari kita membuka hati untuk menyiapkan diri menerima aliran-aliran berkat dari salib. Yang pertama, kehidupan yang diperbaharui. Yang kedua, kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, baik buah maupun karunia. Yang ketiga, kehidupan yang berdimensi kerajaan Allah. Dan yang keempat, kehidupan yang berkerinduan menghadirkan pemulihan serta kesatuan. Di akhir zaman, iblis sedang melepaskan roh pemberontakan dan adu domba. Di mana-mana saya pelajari, gereja-gereja, keluarga-keluarga, persahabatan, pertemanan, kelompok masyarakat, bangsa dan negara, kota, di mana-mana ada gelombang perpecahan dan adu domba yang sangat mengkhawatirkan. Karena memang yang saya percaya ini yang iblis sedang lepaskan. Tetapi orang-orang yang sudah mengalami kuasa salib, yang alam kehidupannya adalah pemulihan dan kesatuan. Dia rindu melihat gereja bersatu. Dia rindu melihat keluarganya bersatu. Dia rindu melihat orang-orang yang sedang berseteru bersatu. Karena roh Kristus, dia membuat yang jauh menjadi dekat. Itulah kuasa salib. Pak, hidup ini bukan soal dia benar atau salah, Pak. Tapi hidup ini soal membawa damai. Mungkin istrimu salah, mungkin suamimu salah, mungkin mertuamu salah, gak penting siapa yang benar, siapa yang salah. Itu urusan Tuhan. Tugas kita membawa damai. Tugas kita menghadirkan pemulihan, tugas kita menghadirkan persatuan. Jangan di mana-mana ribut. Cukup. Cukup. Ini waktunya berdamai. Berdamai. Masa di mana-mana mau ribut terus sih? Cukup dong. Punya musuh di mana-mana, cukup dong nyakitin hati banyak orang. Ini saatnya. Tuhan, kalau ada orang yang pernah aku sakiti, biarlah mulai hari ini aku minta ampun sama Tuhan. Aku gak mau nyakitin siapapun. Mungkin mulutku tanpa disadari, mungkin tindakanku tanpa disadari, mungkin keputusan-keputusanku. Sorry untuk ngomong ini. Meskipun saudara Kristen, meskipun saudara anak Tuhan. Tapi kalau di mana-mana saudara sakiti orang, kutuknya berbalik pada saudara, kutuknya berbalik. Karena orang-orang yang tersakiti itu mungkin gak naikkan doa apa-apa, mungkin dia cuma menangis. Tapi air matanya itu menjadi kutuk buat hidup saudara. Folks, I love you, I am your pastor. Saya gembala saudara dan saya mencintai saudara. I want you to live in blessing. Saya mau saudara hidup dalam berkat, bukan dengan kutuk. Don't you know? Orang-orang yang kau sakiti, orang-orang yang kau lukai dengan sikapmu, dengan tindakanmu, dengan perbuatanmu, dengan keputusanmu. Dia menangis. Dan air matanya itu menjadi kutuk dan penderitaan buat hidupmu. Karena Alkitab sudah bilang, dan ini bukan hukum setan, ini hukum Tuhan yang bilang, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau kau tabur menyakiti hati orang, kau tabur melukai hidup orang, kau tabur membuat orang menangis, kau menyengsarakan orang, kutuk itu berbalik kepadamu. Dan hari ini, satu, hanya pertobatan yang bisa menyelesaikan. Dan dua, hanya salib. Karena saya selalu yakin, the cross is the most precious jewel. Salib adalah harta yang paling berharga yang saya miliki. Saudara-saudara, sadarlah. Saudara-saudara yang mungkin selama ini banyak nyakitin hati orang. Dengan mulut, dengan tindakan, dengan sikap. Minta ampun sama Tuhan. Salib itu begitu berharga dan bernilai bagi kita.
Mari kita membuka hati untuk menerima aliran berkat salib. Yang pertama, hidup yang diperbaharui. Dua, kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, baik buahnya maupun karunia-Nya. Yang ketiga, kehidupan yang berdimensi kerajaan Allah. Dan yang keempat, kehidupan yang berkerinduan menghadirkan pemulihan serta kesatuan. Sehingga dimanapun kita berada, kita membawa suasana sorga. Betul ada orang-orang di sekitar kita yang menyebalkan kita, menyakitkan kita, mengecewakan kita. Orang-orang di sekitar kita yang salah. Tapi kita warga kerajaan sorga. Biarlah kita berciri seperti Kristus. Yang mengampuni, yang membawa damai, yang mempersatukan. Dan senantiasa menuntun pada keselamatan. Karena di end of the day, tugas kita adalah mentuntaskan amanat agung. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Bagaimana kita bisa pergi menghadirkan sekalian bangsa muridku? Yaitu dengan menghadirkan shalom sorga. Dimanapun Tuhan tempatkan. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan.